Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Sobat Touring. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Sehat-sehat semua. Pagi ini cuacanya cerah banget. Masih di area Gading Serpong menuju ke kantor. Pagi Pak. Wih, ada yang baru pulang jogging, sehat banget. Sebelah kanan itu sebenarnya tempat makan, cuma gak buka-buka karena udah lama ikut aturan PSBB. Makanannya enak-enak sebenarnya. Namanya Taman Jajan Alogio. Pagi ini sebenarnya gue mau cerita ya. Ngapain sih ikut-ikutan atau ngapain sih bikin channel YouTube? Sebenarnya udah lama banget. Cuma alasannya kenapa baru sekarang? Nomor satu, motornya nggak punya. Memang memilih motor yang sesuai dengan keinginan belum tentu sesuai dengan budget. Iya bener dong, pasti teman-teman juga ngalamin hal yang sama ya. Sesuai dengan keinginan tapi belum tentu sesuai dengan budget gitu. Makanya nabungnya lama sampai berdarah-darah. Lupa ya. Udah gitu, selain motornya belum ada, yang kedua ini gearnya juga belum ada. Karena ternyata gearnya itu investasinya mahal sekali ya. Jadi teman-teman bisa nabung atau bisa juga kalau yang memang sanggup ya bisa nyicil ya. Nyicil juga ya bisa dengan kartu kredit atau mungkin dengan pinjaman online, itu juga bisa gitu. Macam-macam, relatif sesuai dengan kebutuhan masing-masing aja. Nah, kemudian setelah dapat gearnya, yang susah apa sih untuk bikin konten YouTube? Nah, setelah gue melakukan riset konten, teman-teman, konten itu susah banget asli. Jadi salut banget buat youtuber-youtuber yang udah bisa bikin konten dari awal, dari nol gitu ya. Itu keren banget sih, karena bikin konten itu susah banget ternyata. Jadi mesti punya planningnya, mesti punya storyboardnya juga gitu ya. Jadi nggak semudah itu ternyata membuat konten gitu. Nah, kemudian kenapa juga harus bikin channel YouTube? Kenapa nggak bikin yang lain? Karena ternyata bikin channel YouTube itu seru dan menarik ya. Nah, selain itu, karena juga mungkin teman-teman juga banyak yang ngalamin ya, bahwa efek dari pandemi ini berpengaruh juga ke kantor ataupun ke usaha teman-teman. Jadi ada yang harus disesuaikan dari kantor. Jadi kita juga jatuhnya punya banyak waktu untuk untuk berkreasi lah ya. Dan ilmu kepepet ya, karena posisi lagi kepepet ini bikin kita ya makin kreatif, teman-teman. Jadi 3 alasan tadi ya, dari motor. Kemudian selain motor, yang kedua itu soal gearnya. Dan yang ketiga adalah waktunya, fokusnya. Itulah yang membuat gue akhirnya memberanikan diri untuk bikin channel YouTube ini. Nah, kemudian
Gue kan punya rencana manggil sebenarnya Batur, manggil teman-teman semua nih Batur. Kenapa Batur? Itu singkatan yang kepanjangannya Sobat Touring. Jadi Batur semua nanti ke depan juga akan bisa nikmatin apa-apa aja yang akan gua bahas. Salah satunya ya mungkin teman-teman juga bisa temuin di channel-channel yang lain ya. Itu adalah yang pertama, kenapa motornya yang gue pilih adalah CRF ini. Karena CRF ini sebenarnya ya kalau untuk jalan raya aja sih mesti dimodif ya. Maksudnya mesti dimodif tuh karena bannya kan dia memang ban untuk trial ya. Dan sementara si CRF ini kan saya pakai atau gue pakai di jalan raya gitu sekitar ya 70% ya. Cuma gue tetap menikmatinya karena mungkin teman-teman bisa lihat nih, salah satu alasan kenapa gue pilih CRF ini, terutama untuk di daerah jalan raya Legok ini kalau nggak salah, Legok Karawaci, itu jalannya luar biasa. Karena ini sering banget tiap malam sebenarnya ini dilewatin jalannya oleh proyek, kendaraan proyek. Jadi ketika gue pakai motor ini itu effortless untuk ngelewatin jalan-jalan yang lubang, rusak gitu ya. Bahkan kadang ada yang dalam banget sampai ditutup ban supaya motor nggak lewat ke area yang rusak itu karena bisa jatuh. Itu kenapa CRF gitu. Tapi selanjutnya alasan yang lain dan kelebihan, mungkin kekurangan juga dari si CRF 150L ini akan gue jabarkan di video gue selanjutnya. Dan udah kemana aja semenjak awal tahun ini gue adopt CRF 150L ini. Kemudian juga kalau di untuk gearnya ini sementara gue pakai gitu dulu. Sementara gue pakai yang pertama GoPro Hero 8. Ini lumayan banget dan reviewnya juga banyak, teman-teman pasti udah bisa lihat. Tapi kenapa gue pilih Hero 8 ini dan gear yang teman-teman bisa lihat di sini, ini keluaran yang cukup baru. Salah satu saingannya DJI Osmo Pocket. Tapi kelebihan kekurangannya nanti gua kasih deh, termasuk tadi beberapa motor CRF 150L reviewnya yang gue suka ya. Nanti gue kasih linknya di description. Kemudian juga motor gear ini, gear si GoPro Hero 8 juga reviewnya yang mana sih yang bikin gue akhirnya beli si GoPro ini, gue kasih, termasuk si Vimy Palm, katanya keluarannya Xiaomi, jadi kayak anaknya Xiaomi gitu deh. Nah, ngoceh sekian lama gue sampai di Karawaci. Ini Benton Junction, ini bagian dari komplek kampus UPH, dan disinilah tempat gue bekerja. Jadi buat Batur semua, kalau suka dengan konten ini minta tolong di like, kemudian juga di subscribe, komen konten apa yang pengen teman-teman dengar dari gue. Kalau nggak suka juga tolong di dislike, supaya gue juga bisa paham konten apa sih yang teman-teman suka. Itu tadi teman kantor gue. Oke, keep driving safe, stay healthy, stay humble, dan see you on the next video.